Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Shaf. Dalam Parasat Shaf ini merupakan sambungan dari parasa-parasa sebelumnya ya. Jadi kamu harus ingat bahwa semua parasa yang kita pelajari dari sahabat ke sahabat itu saling berhubungan satu sama lain. Ya. Jadi kalau pada parasa-parasa yang lalu kita sudah belajar bahwa Miskan, tempat tinggal Adonai Elohim, itu sudah selesai dibangun oleh bangsa Israel, pas atau tepat seperti yang diperintahkan oleh Adonai Elohim. Kemudian Adonai Elohim sudah tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, sekarang Hashem ingin agar bangsa Israel itu selalu dekat kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan korban, ya. Nah, korban dalam bahasa Ibrani itu adalah karof. Artinya untuk mendekat. Ya. Jadi ingat, korban itu dari bahasa Ibrani artinya karof, datang mendekat. Datang mendekat kepada siapa? Kepada Adonai Elohim. Jadi Adonai Elohim itu dia bukan hanya ingin tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, tapi dia ingin agar bangsa Israel itu juga selalu datang mendekat kepada Adonai Elohim. Nah, kemudian Adonai Elohim memberikan perintah. Bagaimana caranya supaya bangsa Israel bisa terus mendekat kepada Adonai Elohim? Dengan memberikan korban atau persembahan. Ada 5 macam korban di dalam Parasat Vayikra ya, sahabat lalu. Yang pertama itu adalah korban bakaran atau olah, kedua korban sajian atau mincha, ketiga itu korban pendamaian atau slamim, keempat korban penghapus dosa atau khatat, dan yang kelima korban rasa bersalah atau asyam. Nah, di dalam Parasat Shaf artinya perintah ya, diterangkan cara pelaksanaannya dan juga rincian pelaksanaan pentahbisan Aharon sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai para imam yang akan melayani Adonai Elohim di Miskan. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang Parasat Shaf, kita akan perhatikan gambar berikut yang ada huruf Ibrani. Kita akan belajar bahasa Ibrani sebentar ya, dari Shaf. Shaf itu terdiri hanya dari 2 huruf Ibrani saja, yaitu Sadi dan Faf. Sadi, Faf, dibaca Shaf, artinya perintah ya. Nah, sekarang coba kita membuka kitab suci kita. Kita membaca Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13 ya. Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13. Hashem berfirman kepada Moshe, perintahkanlah Shaf kepada Aharon dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain,
lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ya, ini satu hal yang luar biasa ya Ladim. Adonai Elohim merinci apa yang harus diperbuat oleh imam yang akan melayani Hashem di kemah suci, yang akan melayani bangsa Israel membawa korban persembahan di hadapan Hashem. Ya, tadi kita sudah membaca Hashem memerintahkan agar apa? Api mezbah itu harus dipelihara menyala, tidak boleh padam sama sekali. Ya. Nah, ini artinya apa? Nah, di sini mezbah kan sekarang bait sucinya udah nggak ada ya, sudah dihancurkan. Nanti akan dibangun kembali pada waktu Yeshua HaMashiach datang untuk kali yang kedua. Nah, lalu apakah perintah ini sudah tidak bisa dilakukan? Ya. Memang perintah ini tidak bisa dilakukan karena bait sucinya tidak ada. Tetapi ya, apa yang dimaksud dengan mezbah di sini kita bisa tarik ke zaman sekarang. Mezbah itu sama dengan hati kamu. Hati kamu, hati ima. Ingat ya, mezbah itu adalah hati kamu dan hati ima. Adonai Elohim memerintahkan jangan api yang menyala di dalam mezbah itu jangan dibiarkan padam. Nah, api yang menyala itu artinya apa? Spirit, roh yang ada di dalam kamu, roh yang sudah diperbaharui, roh yang sudah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Hamashiach, sebagai juru selamat, ya, sebagai firman Elohim yang menjadi manusia, itu harus dipelihara agar tetap menyala. Apapun keadaan kamu, meskipun kamu sebagai anak-anak seringkali mungkin jengkel ya, seringkali malas ya, seringkali apalagi kecewa sama teman kamu ya. Tetapi Adonai Elohim memerintahkan agar api itu harus dijaga supaya tetap menyala. Jadi apapun keadaan kamu harus bisa tetap menjaga roh kamu itu tetap menyala di hadapan Hashem. Bagaimana caranya Ima? Ya kalau lagi kesel ya kesel aja lah. Mana ingat kita sama Hashem kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi marah. Ingat ya, ada Ruach HaKodesh di dalam hati kamu yang selalu mengingatkan kamu. Kalau kamu itu sudah mulai kesel, udah mulai lupa sama Hashem ya. Nah, bagaimana menjaga agar spirit itu, roh itu tetap menyala? Ternyata kita harus menjaganya dengan kasih, dengan love ya. Karena kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mengingat-ingat kesalahan orang ya. Nah, dengan kasih itulah yang bisa membuat kita tetap bertahan agar roh kita itu tetap menyala di hadapan Hashem. Adonai Elohim melalui Yeshua HaMashiach mengajarkan ada 2 hukum kasih. Yang pertama adalah mengasihi Adonai Elohim dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita. Beberapa hari yang lalu kita baru saja selesai merayakan Purim. Di dalam hari raya Purim itu ya ada 4 perintah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Yang kedua itu saling bertukar makanan satu sama lain. Untuk apa? Untuk menjalin keakraban, untuk menjaga hubungan. Ya,
Kalau memberikan sedekah itu adalah cuma satu pihak. Jadi orang yang mampu memberikan sedekah kepada orang miskin. Tetapi waktu tukar menukar makanan itu dua pihak yang terlibat. Jadi bukan hanya seseorang itu mengirimkan atau memberikan makanan, tetapi orang tersebut juga menerima makanan dari orang lain. Sama seperti Ima Ira juga begitu kemarin, ya. Ima Ira memberikan makanan kepada seseorang dan orang itu juga balas memberikan makanan kepada Ima Ira. Akhirnya Ima Ira bawa makanan itu ke gereja, ya. Kemudian sama-sama dinikmati oleh orang-orang yang hadir di gereja pada hari raya Purim yang lain. Ini satu hal yang indah, satu hal yang luar biasa. Karena menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Dengan saling menukar makanan kita juga menunjukkan bahwa kita ingat kepada orang lain. Bahwa kita peduli kepada orang lain. Meskipun kita terpisah oleh pandemi COVID. Ya. Nah kemudian juga sesudah itu ya Ladim, ada satu hal lagi yang tidak boleh kamu lupakan. Tadi kita membaca bahwa setelah korban itu selesai, ada abunya kan? Nah, Hashem memerintahkan siapa yang mengangkat abu? Oh ya suruh aja orang Israel yang angkat abu. Enggak, Tuhan bilang kamu para imam yang harus membersihkan abu itu. Jadi ini luar biasa ya. Mengajarkan kepada kita kalau kita melakukan sesuatu itu harus tuntas, harus selesai. Kalau kita melayani Tuhan, yang pertama memang harus sungguh-sungguh, yang kedua juga harus selesai. Artinya apa ya Ladim? Ya artinya kamu tidak bisa selesai melayani Tuhan selama kamu masih hidup. Artinya apa? Jadi kamu itu selesai melayani Tuhan ketika Tuhan memanggil kamu. Bukan karena kamu marah sama seseorang. Bukan karena kamu tidak suka sama seseorang. Enggak. Hashem bilang itu korban udah selesai. Sekarang tinggal ada abunya tuh. Mesti diapain abunya? Angkat, bersihkan, seperti itu ya. Itu menandakan juga ketika para imam itu membersihkan abu, mereka juga harus menyadari diri mereka itu bukan apa-apa di hadapan Hashem ya. Ini mengajarkan tentang ketekunan, tentang ketaatan, tentang kerendahan hati. Ingat kita semua adalah para pelayannya dari Hashem. Kita melayani raja di atas segala raja. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk sombong atau menyombongkan diri di hadapan Hashem. Ya. Dan kemudian di dalam parasat Saf ini juga diceritakan bagaimana Moshe itu menahbiskan Aharon sebagai imam besar dan anak-anaknya. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 8 ayat 6 sampai 8 ya. Ayat 6 sampai 8 di situ diceritakan Keluaran pasal 8 ayat 6 sampai 8 di situ diceritakan proses bagaimana Moshe itu mengenakan pakaian kepada Aharon sebagai imam besar dan juga kepada anak-anaknya sebagai para imam. Jadi ada perbedaan antara pakaian imam besar dan pakaian para imam. Kamu bisa lihat gambarnya ya. Gambar pakaian imam besar, nah di situ pakaian imam besar itu yang ada penutup dada, yang ada permata 12 di sana ya. Nah imam besarnya itu adalah Aharon, kemudian yang di sampingnya itu adalah pakaian para imam. Lalu kemudian Hashem memerintahkan Moshe juga setelah semua pakaian itu dikenakan kepada Aharon dan kepada imam ya, lalu kemudian Hashem memerintahkan Moshe untuk mengurapi mereka. Coba kamu perhatikan pakaian imam ya dan imam besar, ini luar biasa indah ya. Jadi Hashem yang kita sembah itu adalah Hashem yang luar biasa. Dia teliti, dia memperhatikan detail. Dia juga ini mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita itu juga waktu kita datang ke hadapan Tuhan, baik sebagai jemaat maupun juga sebagai pelayan Tuhan, kita tidak bisa memakai pakaian sembarangan. Ya, kita mesti memakai pakaian yang bersih, yang sopan, yang memuliakan Tuhan seperti itu. Lalu sesudah itu Hashem memerintahkan Moshe, adakan perayaan.
perayaan karena semuanya sudah set up, sudah selesai ya, tinggal dilaksanakan. Tapi sebelum pelaksanaan adakan dulu perayaan. Perayaannya berapa lama? 7 hari, lama sekali ya. Mereka bersuka cita untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. Adonai Elohim sudah tinggal di tengah-tengah mereka. Adonai Elohim juga sudah memberikan aturan bagaimana supaya bangsa Israel ini bisa terus dekat kepada mereka. Adonai Elohim juga sudah memberikan aturan siapa yang akan melayani dia di kemah sucinya. Semuanya sudah selesai, lalu diadakanlah pesta ya. Ini satu hal luar biasa dan pestanya juga lama 7 hari. Nah, Yaladim yang dikasihi Elohim ya, seperti Ima Ira katakan, apapun keadaan kamu harus bisa tetap menjaga hati kamu yang di dalamnya itu ada Ruach HaKodes agar terus menyala. Dengan cara apa? Dengan kasih. Kamu harus memelihara kasih karena kasih itu mengampuni, kasih itu memaafkan, itu semua bisa menolong kamu supaya spirit kamu tetap menyala di hadapan Hashem. Baru Hashem. Sekarang kita lihat ayat hafalan. Di dalam ayat hafalannya diambil dari Maleaki pasal 3 ayat 10 ya. Maleaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Adonai semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kol hakavod, Sabat Shalom, Yeshua HaMashiach memberkati.